Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Ummu Salamah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Wanita rupawan ini dikenal sebagai Ummu Salamah. Nama lengkapnya adalah Hindun binti Huzaifah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum dari Bani Makhzum. Salamah adalah nama putranya. Selain cantik, Sayyidah Ummu Salamah dikenal dengan cerdas. Beliau lahir 24 tahun sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Ayahnya adalah seorang Quraisy yang dikenal sangat dermawan. Sayyidah Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya, yaitu Abdullah bin Abdul As'ad bin Hilal bin Makhzum al-Quraisy, lebih dikenal dengan Abu Salamah. Sang suami adalah seorang sahabat yang mulia yang pertama-tama memeluk Islam dan merasakan musibah yang besar akibat keislamannya. Beliau putra dari bibi Rasulullah. Sedangkan ibunya bernama Barrah binti Abdul Muthalib. Abu Salamah tercatat sebagai orang pertama dari sahabat Rasulullah dari kalangan Bani Makhzum yang hijrah ke Madinah. Ia kemudian berhijrah 1 tahun sebelum peristiwa Bai'at Aqobah. Jauh sebelum hijrah ke Madinah, Abu Salamah dan Sayyidah Ummu Salamah kemudian mereka berhijrah ke Habasyah. Ketika kami sampai di Habasyah, penduduknya memperlakukan kami dengan baik. Kami aman, berada di atas agama kami. Kami juga tidak mendapat gangguan saat beribadah kepada Allah. Saat hal ini sampai kepada Quraisy, kemudian mereka mengirim hadiah kepada An-Najasyi. Kemudian mereka bawakan kulit hewan yang banyak. Ujar Sayyidah Ummu Salamah. Di Habasyah, Ummu Salamah melahirkan 3 orang anak, Zainab, kemudian Salamah, Durrah, dan terakhir adalah Umar. Selanjutnya, Abu Salamah mudik ke Mekah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Mekah, keadaan belum berubah. Orang-orang Quraisy masih saja menyakiti kaum muslimin. Di sisi yang lain, ia mendengar kalau Madinah sudah terdapat kaum muslimin. Ia pun berencana hijrah ke sana. Dalam peristiwa ini, Ummu Salamah mengalami penderitaan yang terasa sangat berat. Saat Abu Salamah tetap mantap untuk hijrah ke Madinah, ia membawakan untanya untuk kunaiki. Tutur Ummu Salamah bersama putranya, Salamah bin Abu Salamah. Kemudian mereka pun berangkat. Sekelompok laki-laki dari Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum, keluarga dari Ummu Salamah, mendekati mereka dan kemudian berkata, "Tentang dirimu, kami sudah menyerah. Lalu, bagaimana dengan istrimu ini? Apakah kau pikir kami akan membiarkannya pergi bersamamu?" Ujar kerabat Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Akhirnya, Ummu Salamah dan putranya ditahan oleh keluarganya. Mereka melepaskan tali kekang onta dari tangan suamiku. Mereka merebutku darinya, ujar Ummu Salamah. Mengetahui kejadian ini, Bani Abdul As'ad, yakni saudara Abu Salamah pun murka. Mereka pun berkata, "Tidak, demi Allah, kami tak akan membiarkan anak kami berada di sisi ibunya, karena kalian telah memisahkan ibunya dari saudara kami." Kemudian mereka pun berebut menarik anakku Salamah hingga
mereka melepaskan tarikannya. Bani Abdul Asad pun kemudian membawanya pergi. Aku ditahan oleh keluargaku, Bani Al-Mughirah. Sementara suamiku pergi ke Madinah. Lanjut Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah pun melanjutkan kisahnya. Aku terpisah dari suami dan anakku selama hampir setahun. Setiap pagi aku pergi ke ujung kota Mekah dengan derayan air mata. Sampai akhirnya seorang laki-laki dari putra pamanku, ia melihatku, ia melihat keadaanku dan merasa sangat iba. Ia pun berkata kepada Bani Al-Mughirah, apakah kalian tak membiarkan saja dia pergi? Kalian telah pisahkan ia dengan suami dan anaknya. Keluarga Bani Al-Mughirah akhirnya melunak dan berkata kepada Ummu Salamah, susulah suamimu jika kau menginginkannya. Ummu Salamah pun berkata, dan saat itu Bani Sa'ad keluarga Abu Salamah mengembalikan putraku ke pangkuanku. Aku pacu untaku, ku gendong anakku, dan kuletakkan ia bersamaku. Kami berangkat menuju Madinah untuk berkumpul dengan suamiku. Saat itu, tak ada seorang pun yang mau menemaniku. Aku berkata pada diriku, apakah aku akan bertemu dengan seseorang yang bisa mengantarkanku pada suamiku? Saat sampai di Tanim, Ummu Salamah pun bercerita. Ia bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha, keluarga dari Bani Abduddar. Ia pun berkata kepada Ummu Salamah, mau kemana, hai putri Abu Umayyah? Aku hendak ke Madinah, berjumpa dengan suamiku. Jawab Ummu Salamah, apakah ada orang yang menemanimu? Tanya Utsman lagi. Demi Allah, tidak ada. Hanyalah Allah dan putraku ini. Jawab Ummu Salamah. Utsman bin Talha pun berkata, demi Allah, kau tak pantas dibiarkan sendiri. Ia pun kemudian mengambil tali kekang onta Ummu Salamah, kemudian membawanya pergi. Selanjutnya, Ummu Salamah pun bercerita, demi Allah, aku tak pernah ditemani seorang laki-laki Arab pun yang aku pandang lebih mulia darinya. Apabila kami sampai di tempat istirahat, ia mengendikan untaku, kemudian ia memperhatikan keadaanku. Sampai-sampai saat aku turun dari untaku, dia pun memperhatikan untaku itu. Ia kemudian pergi dan mengikat tungganganku di pohon. Setelah istirahat selesai, ia pun datang lagi dan berkata, naiklah. Saat aku telah naik, ia pun mendekat dan mengarahkan perjalanan kami sampai kami ke tempat istirahat berikutnya. Ia melakukan hal itu terus sampai kami tiba di Madinah. Kemudian, saat ia melihat kampung Bani Amr bin Auf di Kuba, ia pun berkata, suamimu berada di kampung ini. Masukilah dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia pun pergi kembali ke Mekah. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada keluarga dari Islam yang sangat menderita seperti penderitaan keluarga Abu Salamah. Aku tak melihat orang yang lebih mulia dibandingkan Utsman bin Talha. Akhirnya, keluarga ini pun kembali berkumpul dengan keislaman dan keimanan mereka. Abu Salamah wafat pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Tanpa disangka, peristiwa inilah yang menjadi sebab perang Badar. Abu Salamah turut serta dalam rombongan yang mencegah kafilah. Dan tentu saja, ia juga terlibat dalam perang Badar. Dalam perang itu, ia menderita luka yang parah.
Luka itu pun sempat sembuh. Akan tetapi, kemudian kambuh kembali hingga menyebabkannya wafat pada Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Ibnu Al-Asir. Kemudian, Ummu Salamah menceritakan, suatu hari, Abu Salamah menemuiku. Ia baru saja menemui Rasulullah. Ia pun berkata, aku mendengar dari Rasulullah sebuah perkataan yang membuatku bahagia. Beliau pun bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, kemudian ia pun beristirja saat musibah tersebut terjadi. Setelah itu ia pun berdoa, ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan mengabulkannya. Kata Ummu Salamah, aku pun menghafalkannya. Ketika Abu Salamah wafat, aku pun beristirja dan berdoa, ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Setelah itu, aku renungkan ucapanku dan bertanya kepada diriku, adakah untukku yang lebih baik dari Abu Salamah? Kisah lain menyebutkan, Abu Salamah meninggal tak lama setelah perang Uhud. Ketika menjelang ajal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan kedua mata Abu Salamah dengan kedua tangannya. Seraya ia pun berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya dalam golongan al-muqarrabin, dan gantikanlah dengan kesudahan yang baik pada masa yang telah lampau. Dan ampunilah kami dan dia. Ada juga kisah yang menceritakan, tatkala masa iddah Ummu Salamah berakhir, kemudian Abu Bakar mengirim seseorang untuk meminang dirinya. Namun, dia tidak berkenan menikah dengan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Umar bin Khattab untuk meminangnya agar menikah dengan Rasul. Namun, menurut Ummu Salamah, setelah iddahnya selesai, Rasulullah meminta izin kepadanya. Saat itu, aku sedang menyamak kulit. Kucuci tanganku dan kuizinkan beliau masuk. Aku pun membentangkan alas duduk dari kulit yang berisi serat. Beliau pun kemudian duduk di atasnya dan meminangku untuk dirinya. Setelah beliau selesai berbicara, aku pun berkata, wahai Rasulullah, siapakah aku ini untuk tidak menerimamu? Akan tetapi, aku adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Aku khawatir Anda melihat pada diriku sesuatu yang membuat diriku diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku adalah wanita yang sudah berusia dan memiliki anak-anak. Kemudian Rasulullah pun menanggapinya, yang kau sebut berupa kecemburuan, Allah akan menghilangkan hal itu darimu. Tentang umurmu, aku pun telah berumur sebagaimana engkau tahu. Dan tentang anak-anakmu, anak-anakmu juga anak-anakku. Ummu Salamah pun menjawab, aku terima lamaran Anda, ya Rasulullah. Kemudian ia pun mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yakni Rasulullah. Baginya, Ummu Salamah adalah sebaik-baiknya istri, baik dari segi kesetiaan, ketaatan, dan dalam menunaikan hak-hak suaminya. Dia senantiasa mendampingi suaminya dan bersama-sama memikul beban ujian dan kerasnya siksaan orang-orang Quraisy. Kemudian, Rasulullah pun menikahi Ummu Salamah tepatnya pada bulan Syawal
tahun 4 Hijriah. Maka Hindun binti Abu Umayyah menjadi Ummul Mukminin. Rasulullah memberinya kasur empuk yang terbuat dari serabut, sejumlah uang, mangkuk, dan alat penggiling. Rasulullah pun juga memuliakannya dengan biasa mengunjunginya pertama kali sehabis menunaikan sholat asar, sebelum mengunjungi istri-istrinya yang lain. Ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah, Aisyah merasa sedih karena banyak orang yang menyebut kecantikannya. Ketika Aisyah melihat sendiri, dia pun berkata, "Demi Allah, sungguh dia lebih dari yang diceritakan kepadaku. Kubayangkan dalam hal kebaikan dan bayangan kecantikannya, matang dan cerdas." Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdas dan sangat matang dalam memahami persoalan dengan pemahaman yang baik dan dapat mengambil keputusan dengan secara tepat dan cepat. Hal itu ditunjukkan pada peristiwa Hudaybiyah, manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih kurban selepas terjadinya perjanjian dengan pihak Quraisy. Setelah masalah tersebut telah selesai, beliau pun berkata para sahabatnya, "Berdirilah kalian, lakukanlah penyembelihan, dan potonglah." Namun, tidak seorang pun yang berdiri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengulangnya hingga 3 kali. Para sahabat tidak mengerjakannya karena sifat manusiawi mereka yang merasa sangat kecewa dengan hasil perjanjian Hudaybiyah yang banyak merugikan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah menemui Ummu Salamah dalam keadaan sedih dan kecewa. Beliau ceritakan kepadanya perihal kaum muslimin yang tidak mau mengerjakan perintahnya. Ummu Salamah pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda menginginkan hal itu? Jika demikian, maka silakan Anda keluar. Dan jangan berkata sepatah kata pun sehingga Anda menyembelih unta Anda. Kemudian, panggillah tukang cukur untuk mencukur rambut Anda." Kemudian, Rasulullah pun menerima usulan Ummu Salamah. Maka, beliau pun segera berdiri dan keluar tidak berkata sepatah kata pun, hingga beliau pun menyembelih untanya. Kemudian beliau panggil tukang cukur beliau, dan kemudian dicukurlah rambut beliau. Manakala para sahabat melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka mereka pun segera bangkit dan menyembelih kurban mereka. Kemudian sebagian mereka mencukur, sebagian yang lain secara bergantian. Ketika Ummu Salamah turut serta untuk menyaksikan perang Khaibar dan berkata pada beberapa wanita, "Semoga Allah juga mewajibkan pada kita agar berjihad sebagaimana yang telah diwajibkan bagi kaum pria, sehingga kita juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan." Kemudian turunlah ayat, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Setelah Rasulullah wafat, Ummul Mukminin Ummu Salamah senantiasa memperhatikan urusan kaum muslimin dan mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ia pun selalu turut andil dengan kecerdasannya dalam setiap persoalan untuk menjaga umat
dan mencegah mereka dari penyimpangan. Terlebih lagi, terhadap para penguasa, dari para khalifah maupun para pejabat. Kemudian, Ummu Salamah adalah istri Nabi yang terakhir kali meninggal dunia. Ia diberkahi umur panjang dan mengetahui pembunuhan Husain bin Ali, sehingga membuatnya pingsan karena sangat bersedih. Tidak berselang lama setelah peristiwa itu, pada bulan Zulqa'dah tahun 59 Hijriah, Ummu Salamah pun akhirnya wafat dalam usia 84 tahun di Madinah. Ada pula yang mengatakan beliau wafat pada usia 81 tahun. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan beliau wafat dalam usia 61 tahun. Lalu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ikut untuk melakukan sholat jenazahnya di Baqi. Sayyidah Ummu Salamah telah meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Salamah dan Fatimah Az-Zahra, semuanya sekitar 387 hadis. Adapun hadis yang telah ditahrij dan tertulis dalam Sahih Bukhari Muslim berjumlah sekitar 29 hadis. Sekitar 13 hadis yang lain yaitu muttafaq alaihi, dan ada 3 hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 13 lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa orang juga ikut meriwayatkan hadis yang lain, di antaranya kedua anaknya, Umar dan Zainab, Nabhan, Amir bin Abu Umayyah, Mus'ab bin Abdullah bin Abu Umayyah, serta beberapa budaknya yang telah dimerdekakan, dan juga yang lainnya. Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran tauhid yang murni. Selanjutnya, beliau menemukan hikmah dan ketenangan di dalam sholat, sebuah ibadah yang menjadi inti komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, yang didapatnya setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit. Namun meskipun sholat telah menjadi bagian dari rutinitasnya itu, bahkan sebelum Isra Mi'raj, ada satu hal yang terasa kurang bagi Rasulullah. Beliau berpikir tentang bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri sebelum menghadap ke Allah, dan bagaimana cara memastikan bahwa dirinya berada dalam keadaan yang paling suci. Saat itu, Rasulullah SAW seringkali menyempurnakan ibadah sholatnya dengan keadaan fisik yang bersih dan memakai pakaian terbaiknya. Namun di hati kecilnya itu, beliau merasa bahwa ada suatu ritual pembersihan yang mendalam dan simbolik sebelum memulai ibadah sholat. Dalam keresahannya, beliau sering berdoa memohon petunjuk dari Allah tentang cara terbaik untuk mempersiapkan diri sebelum sholat. Dan seperti yang sering terjadi, ketika hati seorang hamba penuh dengan keikhlasan dan kerendahan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan jawaban. Mentari telah menembus garis horizon, menyisakan cahaya kuning keemasan yang perlahan meredup. Di atas gunung Mekah, Rasulullah berdiri merenungkan tugas suci yang dibebankan kepadanya untuk membimbing umat-umatnya. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah beliau, namun pikiran dan hatinya sangat berat. Di dalam kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara dari sesuatu yang semakin mendekat. Rasulullah segera menoleh dan mendapati sosok malaikat Jibril dengan wajah yang bersinar, kemudian penuh otoritas. "Ya Muhammad," kata Jibril dengan suara yang lembut namun jelas, "hari ini aku datang dengan ajaran baru dari Tuhanmu." Rasulullah pun segera menundukkan kepalanya sejenak, menghargai kehadiran malaikat agung ini. "Apa yang hendak engkau ajarkan padaku hari ini ya Jibril?" tanya Rasulullah dengan suara penuh rasa ingin tahu. Malaikat Jibril mengangkat tumbiknya dan menunjuk ke sebuah lembah di bawah gunung. Dari titik itu, mata air tiba-tiba memancar dengan jernihnya, mengalir mengisi lembah tersebut. Seorang wali Allah perempuan, yakni
Robiah al-Adawiyah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil ia tinggal di Basroh. Di kota ini, namanya sangat harum sebagai seorang manusia suci dan seorang pengkhotbah. Dia sangat dihormati oleh orang-orang saleh semasanya. Mengenai kematian beliau, ada berbagai pendapat. Ada yang menyatakan beliau meninggal tahun 135 Hijriah atau 752 Masehi. Ada pula yang menyatakan tahun 185 Hijriah alias 801 Masehi. Robiah al-Adawiyah yang seumur hidupnya tak pernah menikah, dianggap mempunyai peran yang besar dalam perkenankan cinta Allah ke dalam Islam tasawuf. Orang-orang mengatakan bahwa ia dikuburkan di dekat kota Yerusalem. Pada malam Robiah al-Adawiyah dilahirkan, tidak ada sesuatu barang pun yang berharga yang bisa ditemukan di dalam rumah orang tuanya. Karena ayahnya adalah seseorang yang sangat miskin. Si ayah bahkan tidak mempunyai minyak, barang setetes pun, untuk mengoles pusar putrinya itu. Mereka tidak punya lampu dan tidak punya kain untuk menyelimuti Robiah. Si ayah telah memperoleh 3 orang putri, dan Robiah adalah putrinya yang keempat. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Robiah, yang artinya yang keempat. Pergilah kepada tetangga kita si Anu, dan mintalah sedikit minyak, sehingga aku akan bisa menyalakan lampu. Istrinya berkata demikian, tetapi si suami telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu pun dari manusia lain. Maka pergilah ia pura-pura menyentuhkan tangannya ke pintu rumah tetangga tersebut, lalu kembali lagi ke rumahnya. Mereka tidak mau membukakan pintu. Suami itu melaporkan kepada istrinya. Sesampainya di rumah, istrinya yang malang menangis sedih. Dalam keadaan yang serba memprihatinkan itu, si suami hanya dapat menegurkan kepalanya ke atas lutut. Sampai akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membujuknya, "Janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaumku." Kemudian Nabi meneruskan, "Besok pergilah engkau menghadap Isa Az-Zadan, gubernur Basroh." Di atas selai kertas tulisan kata berikut ini, "Setiap malam engkau mengirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal." Ketika terbangun dari tidurnya, ayah Robiah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi kepadanya, serta mengirimkan kepada gubernur melalui pengurus rumah tangga istana. Setelah gubernur membaca surat tersebut, beliau berkata, "Berikanlah 2000 dinar kepada orang-orang miskin sebagai tanda syukur, karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikan 400 dinar kepada Syekh, dan katakan kepadanya, aku harap engkau datang kepadaku, sehingga aku bisa melihat wajahmu. Namun tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik seandainya akulah yang datang dan menyekap pintu rumahmu dengan janggutku ini. Walaupun demikian, demi Allah, aku memohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan, katakanlah kepadaku." Ayah Robiah menerima uang tersebut dan membeli sesuatu yang dirasa perlu. Ketika Robiah beranjak besar, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, bencana kelaparan melanda kota Basroh, dan ia terpisah dari kakak-kakak perempuannya. Suatu hari ketika Robiah keluar rumah, ia terlihat oleh seorang penjahat yang segera menangkapnya, kemudian menjualnya dengan harga 6 dirham. Orang yang membeli dirinya menyuruh Robiah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan,
seseorang yang tidak dikenal datang menghampirinya. Robiah pun segera melarikan diri. Tiba-tiba ia terjatuh tergelincir, sehingga tangannya terkilir. Robiah menangis sambil mengantuk-ngantukkan kepalanya ke tanah. Ya Allah, aku adalah seorang asing di negeri ini, tidak mempunyai ayah, bunda, seseorang tawanan yang tak berdaya, sedangkan tanganku cedera. Namun semua ini tidak membuatku bersedih hati. Satu-satunya yang kuharapkan adalah bisa memenuhi kehendak ilmu dan mengetahui apakah engkau berkenan atau tidak. Lalu ada sebuah suara yang berkata kepadanya, Robiah, janganlah engkau bersedih. Esok lusa engkau akan dimuliakan, sehingga malaikat-malaikat iri kepadamu. Robiah kembali ke rumah tuanya. Di siang hari, ia terus berpuasa dan mengabdi kepada Allah. Sedangkan di malam hari ia berdoa kepada Allah sambil terus berdiri sepanjang malam. Pada suatu malam, tuannya terbangun dari tidur dan lewat jendela terlihat olehnya Robiah sedang bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah untuk bisa memenuhi perintah-Mu dan mengabdi kepadamu. Ketika aku bisa mengubah nasib diriku ini, niscaya aku tidak akan beristirahat barang sebentar pun dari mengabdi kepadamu. Tetapi Engkau telah menyerahkan diriku di bawah kekuasaan seorang hamba-Mu. Demikianlah kata-kata yang diucapkan Robiah di dalam doanya. Dengan mata kepalanya sendiri, si majikan menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Robiah, sedangkan cahayanya menerangi seluruh rumah. Menyaksikan peristiwa ini, ia merasa sangat takut. Ia lalu beranjak ke kamar tidurnya dan duduk merenung hingga fajar tiba. Ketika hari telah terang, ia segera memanggil Robiah, bersikap lembut kepadanya. Kemudian ia membebaskannya. Izinkan aku pergi. Robiah berkata. Tuannya pun memberikan izin. Robiah lalu meninggalkan rumah tuannya menuju padang pasir. Ia mengadakan perjalanan menuju sebuah pertapaan, di mana ia untuk beberapa lama dalam membaktikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia berniat hendak menunaikan ibadah haji. Maka berangkatlah ia menempuh padang pasir kembali. Barang-barang miliknya diletakkan di atas punggung keledai. Tetapi begitu sampai di tengah-tengah padang pasir, keledai itu pun mati. Biarlah kami yang membawa barang-barangmu. Para lelaki di dalam rombongan itu menawarkan jasa mereka. Tidak, teruslah berjalan kalian, jawab Robiah. Aku tidak mau menjadi beban kalian. Rombongan itu meneruskan perjalanan dan meninggalkan Robiah seorang diri. Robiah berseru sambil menengadahkan kepala. Ya Allah, demikianlah caranya raja-raja memperlakukan seorang wanita yang tak berdaya di tempat yang masih asing baginya. Engkau telah memanggilku ke rumahmu, tetapi di tengah perjalanan, engkau membunuh keledaiku dan meninggalkanku sebatang kara di tengah-tengah padang pasir ini. Belum lagi Robiah selesai dengan kata-katanya ini, tanpa diduga, keledai itu bergerak berdiri. Robiah menaikkan kembali barang-barangnya ke atas punggung binatang itu dan melanjutkan perjalanannya. Tokoh yang meriwayatkan kisah ini mengatakan bahwa tidak berapa lama setelah peristiwa itu, ia melihat keledai kecil sedang dijual orang di pasar. Beberapa hari lamanya, Robiah meneruskan perjalanannya menempuh padang pasir. Sebelum ia berhenti, ia berseru kepada Allah. Ya Allah, aku sudah letih. Ke arah manakah yang harus kutuju? Aku ini hanyalah segumpal tanah, sedangkan rumahmu terbuat dari batu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, tunjukkanlah dirimu. Allah berkata ke dalam hati sanubari Robiah, engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidakkah engkau ingat betapa Musa telah memohon untuk melihat wajahku dan gunung-gunung terpecah-pecah menjadi 40 keping?
Karena itu merasa cukuplah engkau dengan namaku saja. Pada suatu malam, ketika Robiah sedang sholat di sebuah pertapaan, ia merasa sangat letih, sehingga ia jatuh tertidur. Sedemikian nyenyak tidurnya, sehingga ketika matanya berdarah tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadari. Seorang pencuri masuk menyelinap ke dalam pertapaan itu, dan kemudian mengambil cadar Robiah. Ketika hendak pergi dari tempat itu, didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Lalu dilepaskannya cadar itu, dan ditinggalkannya tempat itu. Dan ternyata, jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Robiah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sampai 7 kali perbuatan seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah olehnya sebuah suara dari pojok pertapaan itu. Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya? Pergilah dari sini, hai manusia jahanam. Tiada guna engkau mencoba-coba lagi. Jika seorang sahabat yang sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dari berjaga-jaga. Maling itu pun lari, dan tidak jadi mencuri cadar Robiah al-Adawiyah. Dahulu, ada 2 orang pemuka agama datang mengunjungi Robiah al-Adawiyah, dan keduanya merasa lapar. Mereka berdua berkata, mudah-mudahan Robiah akan menyuguhkan makanan kepada kita. Mereka berkata, makanan yang disuguhkan Robiah pasti diperolehnya dengan secara halal. Ketika mereka duduk, di depan mereka telah terhambar serbet, dan di atasnya ada 2 potong roti. Melihat hal ini, mereka sangat gembira. Tetapi saat itu pula seorang pengemis datang, dan Robiah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama itu sangat kecewa, namun mereka tidak berkata apa-apa. Tak berapa lama kemudian, masuklah seorang pelayan wanita, membawakan beberapa buah roti yang masih panas. Ajikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti ini kepadamu. Si pelayan menjelaskan. Robiah menghitung roti-roti tersebut. Semuanya berjumlah 18 buah. Mungkin sekali roti-roti ini buat untukku, Robiah berkata. Si pelayan berusaha meyakinkan Robiah, namun percuma saja. Akhirnya roti-roti itu dibawanya kembali. Sebenarnya yang terjadi adalah bahwa pelayan itu telah mengambil 2 potong roti untuk dirinya sendiri. Kepada nyonya majikannya, ia meminta 2 potong roti lagi. Kemudian kembali ke tempat Robiah, roti-roti itu dihitung. Ternyata semuanya ada 20 buah. Dan setelah itu, barulah ia menerima roti-roti ini. Memang telah dikirimkan majikanku untukku, kata Robiah. Kemudian Robiah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya tadi. Keduanya makan, namun masih dalam keadaan terheran-heran. Kemudian mereka bertanya kepada Robiah, kami ingin memakan roti sendiri, tetapi engkau memberikannya kepada seorang pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan tadi, bahwa ke-18 roti itu bukankah dimaksudkan untukmu. Tetapi kemudian, ketika semuanya berjumlah 20 buah, barulah engkau mau menerimanya. Robiah menjawab, sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang lapar. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega untuk menyuguhkan 2 potong roti kepada 2 orang pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya, mengapa ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan 2 potong roti itu kepadanya, dan berkata kepada Allah yang Maha Besar, ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat, dan janjimu itu ku pegang teguh. Ini telah ku sedekahkan 2 potong roti itu untuk menyenangkan hatimu. Semoga engkau berkenan untuk memberikan 20 potong sebagai imbalannya. Ketika ke-18 roti itu diantarkan kepadaku, tahulah aku bahwa sebagian darinya telah dicuri, atau roti-roti itu mungkin
bukan untuk disampaikan kepadaku. Pada suatu hari, pelayan wanita Robiah hendak memasak sop bawang, karena sudah agak lama mereka tidak memasak makanan. Ternyata, mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Robiah, "Aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah." Tetapi Robiah mencegah. "Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah, tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu." Segera setelah Robiah berkata demikian, seekor burung meluncur dari langit, membawakan bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu, Robiah berkata, "Aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat." Robiah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut, hanya roti saja yang dia makan. Pada suatu hari, Robiah berjalan ke atas gunung, lalu ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, dan sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Robiah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka, Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Robiah, segera ia datang menghampirinya. Tetapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan segera meninggalkan Robiah. Hal ini membuat Hasan kecewa. Mengapa binatang-binatang itu menghindari diriku, sedangkan mereka begitu jinak terhadapmu? Hasan bertanya kepada Robiah, "Apakah yang telah engkau makan pada hari ini?" Robiah balik bertanya, "Sup bawang." "Engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu." Di hari lain, ketika Robiah lewat di depan rumah Hasan, saat itu Hasan termenung. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Robiah. Mula-mula Robiah mengira hujan turun, tetapi setelah ia menengadahkan ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata. Hasan menangis. Adalah pertanda dari kelesuan spiritual Robiah al-Adawiyah. Berkata kepada Hasan, "Tahanlah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudra, sehingga engkau tidak bisa mencari dirimu sendiri, kecuali pada seorang raja yang maha perkasa." Teguran itu tidak didengar oleh Hasan, namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari, ia bertemu dengan Robiah di tepi sungai danau. Hasan menggambarkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Robiah, "Marilah kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat di atas air." Robiah al-Adawiyah menjawab, "Hasan, jika engkau memperlihatkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain." Sesudah berkata, Robiah melemparkan sajadahnya ke udara, kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, "Naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita." Hasan yang belum mencapai kepandaian seperti itu tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Robiah mencoba menghiburnya dan berkata, "Wahai Hasan, yang kau lakukan tadi tidak bisa dilakukan oleh seekor ikan, dan yang kulakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang lebih penting." Pada suatu malam, Hasan beserta 3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Robiah, tetapi rumah itu gelap tiada berlampu. Mereka senang sekali. Seandainya pada saat itu ada lampu, maka Robiah meniup jari tangannya sepanjang malam hingga terbitnya fajar. Jari tangan Robiah memancarkan cahaya terang bagaikan lentera, dan mereka duduk di dalam benderangnya. Jika ada seseorang yang bertanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, maka jawabannya adalah persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Lalu jika ada yang menyangkal, tetapi Musa adalah seorang nabi, maka jawabannya adalah barang siapa yang mengikuti jejak nabi akan mendapatkan seperti kenabian, seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal,
walaupun harganya 1 sen. Sesungguhnya, ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, sebuah mimpi yang benar adalah 1/4 dari kenabian. Pada suatu ketika, Robiah Al-Adawiyah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum, dan selai rambut kepada Hasan dengan pesan, hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti selai rambut ini. Apakah engkau menginginkan agar kita menikah? Tanya Hasan kepada Robiah. Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Disinilah keakuan telah sirna, telah menjadi tiada, dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balki mengunjungi Robiah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Lalu Hasan al-Basri memulai pembicaraan dengan berkata, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggungkan cambukan Allah. Mendengar itu, Robiah Al-Adawiyah membalasnya, kata-katamu itu berbau egoisme. Kemudian giliran Syekh al-Balki untuk mencoba. Beliau berkata, seorang wanita tidak bisa dipercayai kata-katanya jika ia tidak bersyukur karena cambukan Allah. Robiah Al-Adawiyah menjawab, ada yang lebih baik daripada itu. Lalu yang terakhir Malik bin Dinar maju, dan beliau berkata, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah. Masih ada yang lebih baik daripada itu. Robiah mengulangi jawabannya. Lalu ketiga syekh tersebut berkata, jika demikian, katakanlah kepada kami, apa yang lebih baik daripada itu? Maka berkatalah Robiah, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah, tetapi ketika ia merenungkannya. Ketika tiba saatnya Robiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menunggunya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu, mereka mendengar suara yang berkata, wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia. Beberapa saat kemudian, tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Robiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Robiah telah berpulang. Setelah Robiah meninggal dunia, ada yang bertamu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya ditanyakan, bagaimana engkau menghadapi Mungkar dan Nakir? Rabi'ah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan mereka bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapa engkau mengirim utusan? Sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku. Kemudian Robiah Al-Adawiyah berdoa, ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku di dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi itu kepadaku. Ya Allah, semua jerih dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat
adalah untuk berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini, berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.